Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kejujuran dan integritas adalah batu penjuru kesuksesan. Di dalam Yosua pasal 14 ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kenapa Yosua terpilih menggantikan Musa, bahkan bisa memasuki tanah perjanjian? Sebab Yosua selalu bicara apa adanya, tidak direkayasa, tidak dipolitisir. Kejujurannya inilah yang membawa Yosua mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Ada orang mengatakan bohong-bohong sedikit mah tidak apa-apa, asalkan hidupnya bisa berhasil dan memiliki masa depan yang cemerlang. Janganlah kompromi dengan dosa, sebab kejujuran dan kebohongan tidak dapat disatukan. Di mata Allah, bohong adalah bohong, jujur adalah jujur. Walau bagaimanapun juga, Allah hanya mengasihi orang yang jujur, dan Dia hanya memberikan segala kebaikan hanya kepada orang yang bersih hatinya. Janganlah cemburu pada ketidakjujuran, sebab pada akhirnya hanya kejujuranlah yang menjadi pemenangnya. Lihatlah berapa lama si penipu bisa bertahan. Mereka jatuh bangun, datangnya silih berganti. Pada akhirnya kemenangan dan keberhasilan tetap menjadi milik orang jujur, bukan penipu dan pembual, bukan pembohong dan pendusta. Ingatlah, selalu apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kejujuran akan membawa ketenangan dan kenyamanan hidup yang menciptakan suasana menyenangkan dalam sebuah hubungan. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaannya, orang jujur akan selalu bersorak-sorai dan bersukacita, sebab tidak ada satupun hal yang disembunyikannya. Orang jujur hidupnya apa adanya, tidak perlu rekayasa dan skenario yang palsu. Hidupnya tulus murni tanpa tipuan. Mulutnya tidak dolak-dalik, jalannya lurus-lurus saja tanpa penyimpangan sedikit pun. Hatinya penuh dengan ketentraman dan kedamaian yang membuat hidupnya nyaman. Masa depannya cerah, anak cucunya dipercaya banyak orang. Kemanapun mereka melangkah, tidak akan ada orang yang menghambatnya, sebab tangan Tuhan yang akan melindunginya. Setiap hari Tuhan akan menuntunnya, membawa hidupnya kepada rancangannya yang ajaib. Segala yang dilakukannya, Tuhan akan buat berhasil. Jaga hidup kita agar senantiasa jujur dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Kebohongan apapun yang kita perbuat akan menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Setiap orang percaya wajib menjadi teladan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai ketidakjujuran kita menyesatkan orang lain. Di dalam Alkitab ada kisah yang mungkin sudah ratusan kali kita mendengarnya, yaitu kisah Ananias dan Safira. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai ke-4, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini kisah kebohongan yang menarik. Mereka memberi persembahan dengan motivasi yang salah, yaitu ingin mendapatkan nama.
Mereka meniru anggota jemaat yang lain agar dikenal sebagai dermawan yang hebat. Setelah tanahnya terjual, hasilnya tidak diserahkan seluruhnya. Bahkan ketika ditanya, mereka mengaku sudah memberi semuanya. Mereka rela berbohong di hadapan Tuhan dan jemaat agar statusnya tidak tergeser sebagai donatur utama gereja. Godaan berbohong muncul saat kita ingin orang lain memandang kita lebih dari orang lain. Lalu kita membuang dan mengarang cerita hebat tentang diri kita agar terkesan betapa rohaninya hidup kita dan betapa harmonisnya keluarga kita. Seorang pendusta akan dibenci Tuhan, bahkan tidak bisa dipercaya oleh sesama, dan reputasinya bakalan mati. Lebih baik jujur hidup apa adanya, tidak perlu menjadi orang hebat. Jadilah orang jujur yang bersahaja, hidup jadi lebih ringan tanpa beban. Kadang dusta bisa menyelamatkan suatu hubungan, dan berkata jujur ternyata bisa menghancurkan hubungan tersebut. Namun dusta adalah dusta, jujur adalah jujur. Pilihlah kejujuran, sebab endingnya tetap langgeng dan bahagia. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ada sebagian orang memegang prinsip bahwa bohong demi kebaikan itu tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan, di mata Allah kebohongan tetaplah dosa. Tanpa sadar kita sering terjebak pada kebohongan. Hampir setiap hari kita bisa menjadi tidak jujur dalam banyak hal. Biasanya dimulai dari hal yang kita anggap sangat sepele. Pastikan hari ini kita hidup dalam hadiratnya agar Tuhan menjaga mulut kita untuk tidak berbohong sepanjang hari ini. Tuhanlah yang akan mengajar dan mendidik kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga segala jalan hidup kita menjadi baik. Jangan takut menjadi orang jujur, walau bagaimanapun juga suatu saat orang akan melihat buah dari kejujuran kita. Tetaplah setia dan bertahanlah kepada kejujuran dan ketulusan, maka Tuhan pasti akan membela kita. Jangan pakai kacamata dunia, pandang dan lihatlah dengan kacamatanya Tuhan, maka kita akan melihat perbedaannya. Lihat saja, suatu saat mereka akan memakan hasil dari ketidakjujurannya. Setiap orang percaya harus menjadi teladan. Jangan jadi batu sandungan, karena kebenaran tidak dapat direkayasa. Jadilah pribadi jujur, maka kejujuran kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang akan berbalik dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena buah-buah yang baik dari kita. Bersikaplah apa adanya, maka kita tidak perlu lagi berdusta. Integritas adalah melakukan hal benar ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 3 dan 4, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mengajarkan integritas kepada setiap orang percaya. Namun sayangnya, seringkali perbuatan baiknya dipelintir sedemikian rupa untuk memperoleh popularitas bagi kemuliaan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Sebelum kita menuntut orang lain, mulailah dari diri kita sendiri, agar ketika mereka melihat perbuatan kita, mereka menjadi malu lalu bertobat. Hasilkan buah dalam pertobatan kita, maka sekalipun ada orang lain yang mengkhianati kita, mereka pasti tertemplak dan menjadi malu lalu percaya kepada Allah. Sebagai anak-anak terang, biarlah terang yang ada dalam diri kita bisa menerangi banyak orang, sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa kejujuran dan integritas adalah batu penjuru kesuksesan, yang artinya kami harus bersikap apa adanya, hidup tulus murni tanpa tipuan, mulutnya tidak dolak-dalik, jalannya lurus-lurus saja tanpa penyimpangan sedikit pun, sehingga hati kami penuh dengan ketentraman dan kedamaian yang membuat hidup kami nyaman. Masa depan kami gilang gemilang, anak cucu kami dipercaya banyak orang. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.